Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Smart Listener yang ada di Makassar dan juga Manado. Terima kasih untuk Smart Listener yang ada di Banjarmasin, di Balikpapan. Mbak Eti, terima kasih sudah setia pagi hari ini menyimak ya. Kemudian Smart Listener juga yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, di Yogyakarta, di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan di kota-kota lainnya. Kemudian saya juga menyapa Anda yang ada di Pontianak. Selamat pagi, nih fansnya Pak Arfan di Pontianak juga banyak ini ya. Terima kasih buat Anda yang ada di Samarinda dan di Palangkaraya yang pagi hari ini juga menyimak. Terima kasih sudah juga mengirimkan pertanyaan dan tanggapannya ya. Kita coba cicil dari YouTube ya Pak Arfan ya. Dari YouTube ini ada pernyataan pertanyaan yang menarik dari Smart Listener. Kita mulai dari Mbak Eti nih ya di Balikpapan. Pak Arfan, kalau marah cuman diem aja boleh nggak sih? Sehat nggak sih? Nanti Pak Arfan sekaligus juga menjawab ya. Kemudian ada akun Halida Hanum ya. Kalau saya tuh marah sama tim kalau lagi ngeyel timnya nih Pak Arfan. Ngeyelan ya saya marah katanya begitu ya. Nah, terus kemudian ada Pak Dodi Mulyanto. Pak Arfan gimana ya supaya marah yang bisa diterima bawahan? Karena kalau bawahan tertekan mereka juga nggak perform kan gitu ya. Mereka jadi apa ya, tidak produktif ya, takut dan sebagainya. Pak Arfan, mungkin 3 hal ini boleh direspon dulu soal kalau diem aja itu saat kita marah sehat nggak, apa efeknya dan seterusnya. Tanggapan dari listener. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali nih dari Smart Listener ya. Mbak Eti, kalau marah cuma diam aja, ya tujuan tidak tercapai dong. Kan marah diciptakan Tuhan supaya kita melakukan action. Itulah sebabnya Mbak Ola, ketika kita marah, itu adrenalin akan mengguyur kita gitu, mengalir deras, itu yang namanya adrenalin. Kenapa Tuhan membuat mekanismenya seperti itu? Supaya kita take action. Supaya kita mengambil tindakan gitu. Jadi kalau hanya diam saja sudah jelas salah. Tidak tercapai apa yang ingin disampaikan dengan rasa marah itu gitu. Jadi marah itu kayak bensin gitu. Ya, kita disuruh jalan nih dengan marah nih, suruh lakukan sesuatu gitu. Jangan diam saja. Nah, tadi saya mengatakan diam itu adalah supaya kita berada dalam kondisi yang tenang dulu gitu. Jadi diamnya itu ketika sedang marah, diam dulu gitu. Kemarahan mereda baru bicara. Nah, orang itu terbalik. Lagi marah, dia bicara. Begitu kemarahannya mereda, dia diam, kan udah puas gitu. Nah, ini yang harus kita ubah gitu, kebiasaan ini. Tapi sekali lagi memang tidak mudah Mbak mengubah kebiasaan ini. Karena orang itu ketika sedang marah itu adrenalin mengalir deras dan dia akan cenderung untuk terus bicara atau melakukan tindakan tertentu gitu Mbak Ola. Nah, Mbak Halida tadi marah kalau orang ngeyel. Sama ini. Saya juga demikian gitu. Kalau saya punya anggota tim, sudah jelas-jelas dia salah, udah terang benderang gitu, masih nggak mau dibilang salah juga. Itu kadang-kadang memancing emosi saya gitu. Tetapi karena kita sudah tahu, mestinya kita sudah punya alarm, Mbak. Jadi saya itu sampai saya tulis gitu di meja saya itu. Ada 3 hal, apa 3 hal yang seringkali membuat saya kehilangan kesabaran? Apa 3 hal itu? Karena ini harusnya jadi alarm buat saya gitu. Jadi kita benar-benar terkelola dengan baik gitu. Saya marah kalau ada orang yang ngeyel, udah tahu salah tapi nggak mau mengaku misalnya. Saya marah ketika ada orang yang tidak pakai logika misalnya begitu. Saya marah ketika ada orang yang sudah berjanji tapi tidak menepati gitu, misalnya begitu. Jadi, nah 3 hal ini adalah alarm buat saya karena ketika saya menghadapi masalah seperti itu, saya seringkali lupa. Nah, ketika kita lupa, nah kita akan melakukan hal-hal yang nanti akan kita sesali gitu. Dan marah itu seringkali membuat kita lupa, Mbak, karena kesadaran menurun tadi ketika kita marah. Jadi Anda harus tahu apa 3 hal yang seringkali membuat Anda marah, jengkel gitu ya. Pak Dodi, marah yang bisa diterima bawahan. Energi meningkat gitu ya. Ya. Nah, Pak Dodi tadi, marah yang bisa diterima bawahan adalah marah yang menunjukkan bahwa Anda itu menyayangi mereka gitu. Jadi marah itu ada 2 jalurnya Mbak Ola. Yang pertama adalah jalur benci. Ini yang banyak
anut oleh banyak orang tanpa disadari ya. Tanpa disadari ya. Jalur itu benci. Benci itu ada, aku kesel banget kamu, kenapa kamu seperti itu? Kamu nggak boleh seperti itu. Kesel gitu ininya. Nah, yang kedua jalurnya adalah jalur cinta. Nah, ini dia. Jadi ketika kita mencintai, kita juga akan marah gitu. Ketika kita mencintai gitu. Karena kita ingin, ketika kita mencintai seseorang, kita punya ekspektasi. Dan ketika ekspektasi itu tidak terjadi, kita akan kecewa dan kemudian marah gitu. Tapi kita harus pakai jalur yang kedua ini, marahlah karena cinta. Nah, kalau marah karena cinta, itu pasti kata-kata kita tidak akan menyakiti orang itu. Karena mindset kita yang akan bekerja gitu. Bawah sadar kita yang akan bekerja bahwa aku sayang sama kamu gitu. Aku sayang sama kamu gitu. Masa aku menyakiti kamu gitu. Tapi aku punya sesuatu yang aku pingin kamu lakukan gitu. Karena ini sesuatu yang baik gitu, Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, barangkali kalau kita dalam kondisi yang normal seperti ini gitu ya, semuanya ideal gitu, mudah sekali kita lakukan ya apa yang tadi disarankan oleh Pak Arfan. Tapi supaya apa yang tadi Pak Arfan jelaskan ya mengenai bahwa marah yang dikelola dengan baik ini justru menjadi tools untuk memperbaiki, untuk melakukan sesuatu begitu. Ada nggak sih rumus khususnya atau tipsnya begitu? Selain tadi, saran yang pertama Pak Arfan sampaikan adalah diam. Nah, supaya kemarahan ini tidak terbungkus rasa benci gitu ya. Apa yang harus juga kita lakukan dalam diam tadi? Selain kita menunggu itu reda, perlukah kita juga bertanya dan mengajak bicara diri kita gitu ya tentang apa yang berkecamuk begitu Pak Arfan untuk menambah rumus tadi? Silakan Pak Arfan. Ya, betul sekali Mbak Ola ya. Jadi ini sebetulnya toolsnya banyak gitu. Dan ini saya bagikan dalam workshop minggu depan itu ya. Ada workshop anger management itu. Selama 6 jam itu kita akan belajar tuh. Tools-toolsnya gitu ya, yang bagaimana caranya kita bisa yang namanya diam itu diam yang seperti apa, self-talk-nya seperti apa gitu ya. Tapi secara umum ya, secara singkat saja gitu ya, ketika diam itu kita harus menenangkan diri kita dengan cara melakukan percakapan gitu. Percakapan dengan diri kita gitu. Jadi bayangkan ada orang di depan kita gitu ya, yang sedang mengalami nasib seperti kita, kemudian kita menjadi coach-nya. Apa yang akan kita katakan kepada orang ini gitu. Yang sebetulnya orang itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, nanti kalau dalam pelatihan orang harus menuliskan tuh apa yang timbul di dalam pikirannya. Misalnya orang ini, jadi hal-hal yang jelek-jelek itu ditulis, Mbak. Gitu. Kalau Anda ikut pelatihan anger management, kita akan arahkan itu. Hal-hal yang jelek-jelek itu tentang orang itu kita tulis tuh. Toh yang baca kan kita sendiri. Nah, sebetulnya kita sedang menuliskan self-talk kita sebetulnya yang sedang kita tulis. Kita ngata-ngatain orang, tulis aja. Gitu ya, kita tulis tuh. Kamu begini, kamu begitu, dan sebagainya. Yang jelek-jelek nggak apa-apa, toh. Yang tahu kan hanya kita sendiri. Nah, kemudian, jadi kita bisa lihat, dengan kita menulis itu, kita bisa melihat dengan terang benderang apa yang ada dalam pikiran kita. Karena yang susah itu pikiran kita ini bekerja terus, dan penelitian bahkan membuktikan bahwa dalam 1 menit, itu kata-kata yang keluar dari mulut itu hanya 150 kata-kata. Dalam 1 menit. Tapi pikiran, kata-kata dalam pikiran itu bisa 4.000, Mbak Ola. 4.000 kata-kata dalam pikiran. Jadi mengalir deras. Nah, ketika kita mengalir begitu deras, tidak terkendali, akhirnya itulah yang seringkali membuat kita lupa gitu. Karena begitu banyak kata-kata kita ingin menyampaikan sehingga kita tidak bisa diam. Nah, jadi ketika diam itu, ambil kertas, tulis self-talk Anda, apapun kata-kata yang jelek keluar dari kepala Anda, tulis. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada caranya untuk menjinakkan itu. Caranya adalah gimana? Bayangkan diri Anda sebagai orang yang satunya lagi gitu, yang memberikan nasihat kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda punya teman yang kayak begitu, yang ngomongnya kayak begini nih, yang Anda tulis ini, apa yang Anda akan katakan pada dia? Nah, tulis lagi, apa yang mau Anda katakan, tulis lagi. Nah, baca kata-kata itu gitu. Misalnya gini, hati-hati, kamu sudah membangun reputasi kamu sejak lama. Masa hanya gara-gara masalah sepele ini, kamu merusak semua jerih payah kamu yang bertahun-tahun itu, ya gitu. Tulis. Nah, ketika kita sedang menulis, kita sedang membuat strukturisasi pikiran kita, sekaligus meredakan emosi kita. Nggak lama kok, Mbak Ola, paling itu 10 menit gitu ya. Ya tergantung besar kecilnya masalah juga sih ya. Nah, setelah itu, tarik napas dan sebagainya, baru Anda sudah bersiap-siap untuk menyampaikan concern Anda kepada anggota tim Anda gitu, Mbak Ola. Ya,
Pak Arfan, ada pertanyaan dari Septian, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Mas Septian atau Mbak Septian ini di Pontianak ya, yang bertanya bagaimana kalau kita menghadapi leader yang kalau marah gitu ya, itu mempergunakan kalimat yang nggak pantas katanya begitu. Barangkali mungkin kalimat-kalimat yang tajam ya, atau mengabsen kebun binatang misalnya Pak Arfan gitu kan ya. Kita sambung nanti bahasannya Mas Septian atau Mbak Septian di Pontianak, sabar sebentar Ya, ya. Pak. Dan buat Anda yang juga punya pengalaman kayak gini, gimana cara berhadapannya, kita sambung nanti di sesi yang berikutnya. Tetap bersama dengan kami. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami di kesempatan pagi hari ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Willy di Banjarmasin ya. Mas Willy bilang saya sudah praktek dan alhamdulillah bisa ikutan anger manajemennya Pak Arfan. Jadi saya sudah mulai bisa mengelola emosi, bahkan sudah berlatih nih cara marah yang elegan, wede. Oke. Sudah mulai praktek, udah latihan gitu ya. Baik Mas Willy. Ibnu Rini, terima kasih juga ya, merasa kalau lagi marah nih Pak Arfan jantungnya tuh berdetak kencang sekali. Itu tadi karena emang energi sedang tinggi-tingginya justru ya di saat marah itu ya Pak Arfan. Ya. Makanya kalau kita lihat film Huluk gitu kan, itu memang sengaja dipancing supaya marah kan, supaya energinya keluar ya Pak Arfan. Ya. Kan dia baru bisa mindahin mengalahkan musuh pada saat dia marah kan, Huluk itu ya. Betul. Baik, Pak Arfan, kita ke Pontianak. Tadi ada Mas Septian yang bertanya ya soal kalau bagaimana menghadapi leader yang marahnya itu mempergunakan kata-kata yang nggak pantas ini. Bagaimana cara menghadapinya? Silakan Pak Arfan. Nah, Pak Septian di Pontianak ya, leader yang marah menggunakan kalimat yang tidak pantas. Ini namanya leader yang abuse ya, kalau saya bilang begitu Mbak, yang menyalahgunakan gitu ya, yang membuli gitu. Ini leader yang abuse, leader yang membuli bawahannya. Dan leader yang seperti ini tidak akan bertahan lama kok. Namanya udah jatuh kok. Ya, jadi sayang sekali gitu. Dia meniti jalur sampai berada pada posisi sekarang ini kan tidak mudah ya. Gitu ya, penuh perjuangan bertahun-tahun dengan darah, keringat dan air mata. Tapi pengorbanan yang sudah begitu besar itu akan rusak seketika hanya gara-gara marah ini. Itu rusak, seketika rusak Mbak Ola. Dan yang menarik ketika kita marah itu, seringkali kejadian yang terjadi itu di luar dugaan gitu. Jadi kita tuh ketika kita marah itu kita selalu tidak siap, Mbak. Itu kata kuncinya tuh. Bahkan saya tempel di meja kerja saya gini. Ketika Anda marah, biasanya Anda dalam kondisi yang tidak siap. Wah, gitu. Supaya memberikan sebuah alarm kepada saya bahwa jangan-jangan hari ini saya menghadapi suatu kejadian yang saya nggak siap gitu. Jadi kita harus selalu siap. Ini intinya kita harus selalu mempersiapkan skenario terburuk gitu. Misalnya, kan pernah tuh ada orang lagi talk show di TV ya, tahu-tahu mendadak disiram pakai air teh. Pernah lihat nggak itu kan? Sekarang juga ada di YouTube tuh ya, ada orang lagi talk show, seorang pengamat, seorang sosiolog gitu, tahu-tahu lawan bicaranya marah, disiram air panas, disiram air teh gitu, basah gitu ya. Nah, tapi karena dia kaget ya, tapi untungnya bisa mengendalikan dirinya gitu, sehingga dia hanya diam saja gitu. Nah, itu kan dia selamat sebetulnya. Tapi kalau dia sampai keluar kata-kata yang tidak pantas gitu ya, kalau dia sampai terpancing, nah itu dia juga akan rusak reputasinya. Maka kalau leader yang seperti itu ya kita tidak bisa mengelola kan. Ya, kita kan tidak bisa mengontrol leader kita, ya, tapi yang harus kita kontrol adalah diri kita gitu. Betul. Jadi biarin aja leadernya mau pakai kalimat yang kurang pantas ya. Habis kita sebagai anak buah mau ngomong apa kan begitu. Betul. Ya kita harus mengelola diri kita sendiri. Dan kita harus siap gitu menghadapi kejadian-kejadian yang seperti itu gitu. Sebagaimana halnya tadi orang sedang talk show di TV di hadapan ribuan orang disiram air teh, tapi dia tetap bisa tegar gitu menghadapi itu. Ya. Pak Arfan, marah tadi kan Bapak sampaikan di awal ya, sebagai bentuk artinya ada tanda yang menunjukkan, memberikan sinyal ya kepada kita bahwa ada yang nggak beres, ya kan? Lalu kemudian kita bisa mengungkapkan dan sebagainya. Apakah kemudian kalau kita sudah ungkapkan, itu sudah pertanda selesai, ya? Atau jangan-jangan kemarahan itu masih melekat, tersimpan, dan bahkan mungkin kalau tersimpan itu bisa menjadi dendam, ya, bisa menjadi sesuatu yang pahit. Nah, bagaimana
mencegah supaya itu tidak terjadi? Dan apa sih tandanya bahwa kita tuh udah melepas marah, udah nggak jadi dendam begitu? Pak Farhan mungkin bisa kasih masukan tentang hal ini, silakan. Iya, kalau dalam pelatihan anger management itu ya kita katakan begini Mbak Ola, perlakukan marah itu sebagai tamu, Mhm. jangan sebagai penghuni dalam hati kita. Oke. Yang namanya tamu, misalnya ada tamu datang ke Smart FM, mau ketemu sama Mbak Ola, Ya. apa yang harus dilakukan Mbak Ola? Kita persilahkan masuk, silakan duduk loh ya. Kan tamu kan silakan Kemudian, duduk kan. ya, iya kemudian, Ya, sudah kita layani, silakan. Kalau dia mau pulang ya kita hantarkan kan gitu. betul. Jadi harus segera dilayani Ya. supaya dia tidak terus-menerus ada di situ. Itu kata kuncinya tuh Mbak Ola. Jadi kita tuh seringkali tidak menyelesaikan kemarahan itu. Sehingga akhirnya karena dia datang ke Smart FM mau ketemu sama Mbak Ola. Mbak Olanya nggak mau keluar-keluar. Aduh males lah. Gitu kan. Aduh siapa sih nggak kenal. Nggak pakai appointment lagi. Kan aku juga lagi sibuk gitu. Karena Mbak Ola nggak keluar-keluar, akhirnya tamu ini nungguin terus sampai sore. Ya, Mbak Ola jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar karena dia nunggu di depan di ruang tamu, gitu ya. Dan tamu ini nggak pulang-pulang sampai malam. Akhirnya Mbak Ola nggak keluar-keluar. Akhirnya tamu itu nginep di Smart FM. Nah, artinya kita sudah memperlakukan orang ini sebagai penghuni, bukan sebagai tamu. Yang namanya tamu harusnya diapain? Dilayani, diselesaikan urusannya supaya segera pergi, gitu. Segera pergi. Nah itu intinya begitu. Nah bagaimana caranya kita membuat orang ini merasa puas dan segera pergi. Nah itulah yang namanya kemarahan. Kemarahan itu harus di take care gitu. Istilah saya begitu. Di take care, dilayani dengan baik supaya dia segera pergi. Selama kita belum melayani dengan baik, maka kemarahan itu ibarat seseorang yang terus tinggal di ruang tamu kita dan tidak pergi-pergi. Bahkan dia nginep, dia bikin tenda di ruang tamu kita. Karena dia belum dilayani dengan baik gitu. Itu Mbak Ola. Perlakukanlah kemarahan sebagai tamu, jangan sebagai penghuni dalam hati kita. Dalam hati. Pak Arfan, menutup perbincangan kita gitu ya, perlakukan kemarahan itu sebagai tamu bukan penghuni. Ini dalam banget nih kalau diresapi gitu ya. kita masing-masing mungkin juga pagi ini langsung ngecek siapa nih yang kita masih punya tamu belum terlayani gitu kan ya. Itu dia poinnya. Ini jadi PR. Pak Arfan, apa yang Bapak ingin garis bawahi ya? Karena leader boleh marah tetapi akan pakai tapi gitu ya. Ini supaya menjadi pengetahuan, tetapi juga bukan cuma sekedar pengetahuan, pada saat itu kejadian kita setidaknya sudah mempersiapkan diri dengan pengetahuan ini. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Bola. Jadi analoginya itu kemarahan itu kayak orang bawa mobil, Mbak. Ya, kalau bawa mobilnya dia cuma ngeliat-liat saja, tidak sekolah mobil yang benar gitu, dia akan bawa mobil dengan ugal-ugalan gitu. Nah itu. Jadi setiap orang kan perlu belajar bawa mobil. Nah itulah yang namanya anger management gitu, supaya bawa mobilnya itu mantap, nggak nabrak-nabrak orang, tidak mencelakakan diri Anda dan tidak mencelakakan orang lain. Nah, itulah makanya saya ajak teman-teman untuk bergabung di anger management gitu. Ya, silakan teman-teman hubungi nanti di 0812 123 45 949. Itu Mbak Ola. Jadi kayak dapat keterampilannya sekaligus SIM-nya. Nah, setelah dapat SIM, license-nya ya, setelah dapat license, silakan Anda mengemudikan mobil Anda. Insya Allah selamat. Tidak mencelakakan orang lain, tidak mencelakakan diri sendiri gitu. SIM itu juga bukan saja surat izin mengemudi gitu, tapi surat izin marah gitu ya. Iya. betul, surat izin marah ya. Karena sudah dewasa gitu lah. Kita sudah tahu gitu bahwa kemarahan itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita dan untuk kebaikan orang banyak gitu. Siap. Itu Pak Arfan, kita tutup perbincangan kita Smart Listener ya. Kita izin menyelesaikan bahasan kita sampai di sini. Minggu depan kita janjian lagi ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini bisa jadi modal buat Anda yang tertarik
untuk ikutan anger management ya, workshopnya di minggu depan silahkan. Nanti Anda juga mungkin bisa tanya ke kami ya, WhatsApp ke kami nanti WhatsAppkan nomor yang bisa Anda follow up lebih lanjut. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya, jaga prokes ya, walaupun ini sudah agak landai di dalam dan di luar, tetap pergunakan masker, apalagi kalau kita bersama-sama dengan banyak orang ya, kalau sendirian ya nggak apa-apa begitu ya. Kami pamit, saya Lanur Lija. Dan saya Afan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy happy now. now.